Sekali lagi saya ucapkan salam bagi setiap kita jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini ada di rumah masing-masing. Dan sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, kita tetap beribadah. Untuk itu pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, siapkan hatimu untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Pastikan bahwa pagi hari ini engkau mengalami lawatan Tuhan. Pastikan pada pagi hari ini engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, sejenak saya ajak kita untuk saat teduh, tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena setianya kami, tapi Tuhan lakukan semua ini atas hidup kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Tuhan, Engkau tetap setia. Sekalipun seringkali kami tidak setia Tuhan, tetapi kami cukup mengucap syukur. Kami cukup bersyukur kepada Tuhan, karena kebaikan Tuhan tak pernah habis-habis dalam hidup kami. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Kami mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan pada pagi ini. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kita sembah Tuhan pagi hari ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan, nyata di sepanjang hidup kita. Dan darah Yesus yang melayakkan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur bagimu. Kami tahu ketika kami bersyukur, mujizat Tuhan terjadi atas kami. Kami tahu ketika kami bersyukur, Tuhan Engkau bisa membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Katakan sungguh besar setiamu, sungguh besar
bagimu segala pujian dan kemuliaan sampai selamanya, sampai selamanya. Engkaulah sumber damai sejahtera kami, Tuhan. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain selain daripada Engkau, Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang perkasa. Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan sendiri.
Engkau setia bagi kami. Sekalipun kami sering tidak setia Tuhan, tetapi Engkau Allah yang setia sepanjang hidup kami. Sampai saat ini pun kami ada oleh karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami mau lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami mau bersorak, bersuka cita di dalam Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya bagi nama Tuhan, haleluya bagi namamu Yesus. Mari sama-sama dengan saya berkata, amin. Salam Bapak Ibu. Saya percaya bahwa sukacita dari Tuhan ada atas kita pagi hari ini. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, dan kesanalah orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah, puji Tuhan, sebab Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Katakan dengan saya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ya, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari tepuk tangan Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Lebih lagi memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, Engkau tetap setia. Kasih setia Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Yes. Haleluya. Oleh karena kasih setia Tuhan, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena kasih setia Tuhan, saudara dan saya ada saat ini sebagaimana kita ada. Lebih dan lebih lagi, katakan, aku diberkati. Haleluya. Kasih setia
Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan, Engkau tetap penolong bagi kami. Dalam kesesakan kami, dalam kelemahan kami, dalam segala apapun Tuhan, Engkau tetap penolong bagi kami. Bapak Ibu, siapkan hatimu untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan rindu berbicara untuk kita pagi ini. Lewat firman-Nya, lewat sabdanya. Buka hatimu pada pagi ini. Jangan biarkan firman itu berlalu. Jangan biarkan firman itu sia-sia. Tapi biarlah firman itu pagi ini yang kita dengar boleh menjadi firman yang hidup bagi kita. Sehingga seluruh apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan sanggup pelihara kita. Firman-Nya berkata bahwa burung di udara Dia pelihara, bunga bakung di padang Dia hiasi. Apalagi setiap kita anak-anak Tuhan yang saat ini untuk sementara waktu kita bisa beribadah di rumah. Lihatlah bahwa penyertaan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir dalam hidupmu dan hidupku. Dia penolong yang setia. Bahkan Dia sahabat yang setiap saat ada. Saat kapanpun Dia ada. Saat kapanpun kita perlu Dia ada. Dia mencukupkan segala keperluan kita. Firman Tuhan berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong yang selalu setia, memenuhi kebutuhanku, tak pernah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau yang memberikan kami kekuatan baru Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan dalam menanggung segala perkara hidup ini. Menolong yang selalu setia. Mari Bapak Ibu, Tuhan ada bersama dengan engkau pagi ini. Tuhan ada bersama engkau pagi ini. Dia tak akan pernah mengecewakanmu. Ketika Dia berfirman, Dia tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Biarkan singer aja menyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Saya ajak sejenak kita untuk merenungkan, pernahkah Tuhan meninggalkanmu? Pernahkah Tuhan tidak setia kepadamu? Pernahkah Dia mengingkari janjinya kepadamu? Pernahkah Dia mengecewakanmu? Dia tak akan pernah mengecewakan kita. Tapi pernahkah engkau
kepada Tuhan bahwa segala perkara dapat kita tanggung dan itu pasti Engkau alami. Segala perkara pasti dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan mari angkat tanganmu katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan kepada hamba-Nya. Kami percayakan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan tetap Inilah ungkapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau berperkara di dalam hidup kami, hal yang luar biasa nyata terjadi di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki kasih Tuhan yang sungguh sempurna. Dunia ini tidak sempurna. Ada banyak keterbatasan terjadi di tengah-tengah hidup manusia. Tapi kami memiliki Yesus yang luar biasa, yang sungguh sempurna memberkati kami. Tidak ada kekurangan, tidak ada keterbatasan, tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Bagi manusia tidak mungkin, tidak bisa. Sulit untuk kami selami, tetapi bagi Allah sangat luar biasa Engkau bagi kehidupan kami. Engkau sungguh melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tetapi Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bangga memiliki kasih Tuhan itu. Kami tidak pernah tergeser sedikit pun, apapun keadaan situasi yang terjadi. Kami memiliki Yesus yang luar biasa, gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan berbicara bagi kami. Kuasa iblis yang mencoba menghambat, mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami taklukkan di bawah kuasa Kristus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, darah Yesus berkuasa. Roh Kudus ambil alih, berbicara bagi kami. Kami membutuhkan, kami rindu menikmati firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Shalom bagi jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Baik yang ada di rumah saat ini, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, mari pelihara sukacita. Sekali lagi saya katakan kepada kita, shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Itulah yang kita lakukan hari ini. Pergunakan waktu yang masih ada. Pergunakan waktu yang Tuhan siapkan buat kita. Untuk kita memuji Tuhan. Untuk kita memuliakan Tuhan. Pelihara sukacita. Pelihara anggur. Berbicara adalah sukacita. Pelihara adalah Roh Kudus. Berbicara adalah Roh penghibur. Yang memberikan kita semangat. Sebab kita hidup karena Yesus Kristus Tuhan.
Allah menyambut setiap kedatangan Bapak Ibu, setiap yaitu hati Bapak Ibu di rumah-rumah yang sedang menyaksikan, yang sedang mendengarkan firman Tuhan, di mana dikatakan bahwa firman Tuhan adalah Allah sendiri yang siap memberkati kita pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan saudara, mari kita akan langsung melihat di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Keluaran pasal 33 yang berjudul firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini buat setiap kita, yaitu doa yang menyelamatkan. Tentu muncul satu pertanyaan Bapak Ibu, doa yang bagaimana ya? Doa yang menyelamatkan itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bawa di hadapan Tuhan? Firman Tuhan memberitahu kepada kita hari ini, dan mari kita perhatikan dengan yaitu sungguh-sungguh firman Tuhan, karena siap memberkati setiap kita. Mari saya baca firman Tuhan buat kita pagi hari ini yang terdapat di dalam Keluaran pasal 32 maksud saya, mulai dari ayat 30 sampai ayat 32. Begini bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman, ayat 33 saya lanjut. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saya teruskan, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kau sebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, yaitu tema firman Tuhan sekali lagi saya sampaikan kepada kita adalah doa yang menyelamatkan. Tadi saya sudah sampaikan kepada kita, apa sih kira-kira yang harus kita perbuat untuk melakukan doa yang menyelamatkan? Apa sih yang harus kita bawa di hadapan Tuhan untuk melakukan doa yang menyelamatkan? Berdoa untuk menyelamatkan orang lain adalah satu sikap yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan Tuhan sangat mencari sikap hati seperti itu. Contohnya yaitu di sini dikatakan bahwa doa Musa untuk bangsa Israel, yaitu doa seperti apakah doa yang menyelamatkan? Pertama, doa yang disampaikan di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang tulus tanpa pamrih. Sekali lagi, doa yang disampaikan di hadapan Tuhan dengan sikap yang tulus. Hati yang tulus seperti itu yang Tuhan cari. Sikap hati yang seperti itu yang Tuhan sambut dengan baik. Dan Musa telah berhasil melakukan doa yang dikatakan adalah doa yang menyelamatkan. Sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel, ketika yaitu Musa menuntun mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan, dan mereka sampai ke sebuah daerah, berbicara adalah mereka yaitu membangun sebuah perkemahan di situ. Lalu Musa naik menghadap Tuhan ke Gunung Sinai, dan setelah bertemu Musa kepada Tuhan muka dengan muka, dia menghadap Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di situ disebut bahwa
yaitu bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dikatakan oleh Harun bahwa mereka jahat semata-mata. Mereka telah membuat dosa. Dosa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan adalah mereka menyuruh Harun, buatlah kepada kami Allah yang bisa disembah. Mereka berjalan di depan kami sembah. Lalu Harun juga bekerja bersama dengan bangsa Israel. Baik, lepaskanlah emas, anting-anting yang ada di telinga istrimu, anting-anting yang ada kepada anak laki-lakimu, anak perempuan, bawalah ke sini. Lalu dipahat oleh Harun. Dan apa yang terjadi, mereka sembah. Dan dosa seperti ini adalah dosa kekejian di mata Tuhan. Mereka menduakan Tuhan. Itu sebabnya perlu Musa menghadap Tuhan. Dan Tuhan katakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tuhan mengatakan, tunggu dulu ya Musa. Siapa yang berbuat dosa itulah yang kuhapuskan namanya. Kamu tidak berdosa. Seolah-olah seperti itu jawaban Tuhan. Tuhan mengatakan siapa yang berdosa itulah namanya yang kuhapus di dalam kitabku. Lalu Tuhan tetap mengatakan, maka aku akan murka, aku akan membalaskan kejahatan bangsa ini. Bahwa kejahatan bangsa ini telah sampai ke hati Tuhan. Tetapi apa yang diperbuat oleh Musa, jika tidak, hapuskanlah namaku. Artinya saudara, sikap doa yang disampaikan oleh Musa di hadapan Tuhan untuk bangsa Israel ini adalah sikap hati yang tulus. Sikap hati yang tulus tanpa pamrih. Doa yang seperti ini yang Tuhan cari dan dia sambut baik. Tetapi Musa terus memohon kepada Tuhan. Musa terus melunakkan hati Tuhan dan berhasil saudara. Ayat 14 dari Keluaran 33 begini ayat 14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umatnya. Puji Tuhan saudara, luar biasa. Musa telah berhasil melunakkan hati Allah. Sehingga Allah menyesal, dia telah merancangkan murka dan malapetaka atas bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi oleh doa Musa yang tulus di hadapan Tuhan, Allah sambut baik, Allah menghargai doa yang seperti itu. Dan doa seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Doa yang seperti ini, kalau itu juga dapat dilakukan oleh Musa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pasti juga doa yang seperti itu apabila kita miliki, Tuhan sambut dengan baik. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat menyambut doa yang seperti itu. Doa yang keluar dari dasar hati Musa. Doa yang luar biasa, yaitu sikap hati, yaitu yang tulus tanpa pamrih. Apa sih sebenarnya untuk Musa? Tetapi dia perbuat untuk bangsa yang dia kasihi. Dia tuntun dari perjalanan jauh untuk menuju tanah perjanjian. Di tengah jalan mereka telah melakukan dosa, pelanggaran besar. Dan itu adalah kekejian di mata Tuhan. Bukankah itu yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita? Melukai hati Tuhan. Bahkan Tuhan menyebutkan di Kejadian, di situ dikatakan bahwa kejahatan manusia cenderung yaitu melakukan perbuatan yang jahat semata di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di hati Tuhan? Hati Tuhan luka. Bahkan dia ucapkan, hatiku menyesal aku sudah buat manusia. Sehingga apa yang terjadi? Dia musnahkan manusia-manusia pada zaman yaitu Nuh beserta ternak-ternak, semua makhluk yang hidup dimusnahkan dengan banjir besar. Berbicara adalah air bah. Siapa yang selamat? Satu keluarga, Nuh
seisi keluarganya diselamatkan. Tentu ada alasan. Mengapa Nuh diselamatkan seisi keluarganya? 8 orang anggota keluarga ini diselamatkan di hadapan Tuhan. Tentu ada alasannya. Di situ dikatakan, dan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara sesamanya. Nuh adalah bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh, yaitu Nuh buat batra. Nuh tidak pernah bertanya, untuk apa batra ya Tuhan? Lalu di mana dibuat? Di bukit, agak naik sedikit. Ngapain pula batra ini dibuat di bukit di ketinggian ini? Tidak ada laut di situ, tidak ada sungai di situ. Dia nggak pernah protes. Tuhan suruh, Nuh melakukannya. Tuhan perintahkan, Nuh sangat taat. Hati yang seperti ini yang disambut baik oleh Tuhan. Lalu kenapa dibuat? Nuh tidak peduli, tidak melihat kiri kanan. Amin, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak perlu melihat kiri kanan. Kalau Tuhan katakan fokus ke depan, maka fokus ke depan. Pertolonganmu ada di depan, yaitu Tuhan menanti-nantikan engkau. Pertolongan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan tidak pernah juga tergesa-gesa. Tetapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Katakan amin, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam keadaan situasi yang seperti ini, saudara tidak perlu goyah, saudara tidak perlu bingung, saudara tidak pernah ragu. Karena keraguan adalah siasat dari iblis. Roh ketakutan itu adalah sodoran-sodoran dari musuh. Dia mencoba membuat roh ketakutan. Bukan hanya virus corona yang mematikan saudara, tapi roh ketakutan juga akan mematikan seketika. Apa yang ada di dalam hati kita? Ketakutan dalam hal apa? Takut mati. Bukan hanya di virus corona manusia mati. Di kamar mandi pun kalau terpeleset di kamar mandi karena licin, mati. Karena darah tinggi juga mati. Ya. Karena jantung juga mati seketika. Kalau memang sudah waktunya Tuhan, maka mati. Yang penting iman kita tetap terhubung dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Ketakutan sekarang sedang melanda dunia. Ketakutan sekarang sedang menggoncang dunia. Yesus berkata, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Penjaga Israel tidak pernah tertidur. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah bisa mengatakan haleluya bagi Tuhan, hosana bagi Raja. Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Dia ada di tengah-tengahmu saat ini. Dia ada di tengah-tengah pergumulanmu hari ini. Dia ada di tengah-tengah virus corona COVID-19. Dia tahu tanpa seizin Tuhan, segala sesuatu di bawah kolong langit ini tidak pernah terjadi. Tuhan Maha Besar. Sekarang pemahaman kita harus luruskan. Seringkali saya sampaikan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pemahaman yang tidak benar tentang keberadaan Allah. Itu yang membuat kita ragu dengan kasih Tuhan. Pemahaman yang salah tentang firman Tuhan, pemahaman yang keliru. Itu yang membuat kita takut. Bagaimana ini, bagaimana bagaimana ini. Saudara, kata Tuhan sekarang hari ini fokus dengan tujuanmu, yaitu engkau bertemu dengan Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Doa yang menyelamatkan pertama adalah doa yang disampaikan di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang tulus. Hati yang tulus ini seringkali sulit ditemukan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika engkau bertemu dengan Tuhan, pasti engkau memiliki hati yang tulus. Karena Tuhan telah mengorbankan dirinya dengan tulus. Dan sehingga dia berkata, sudah selesai.
virus corona, COVID-19, virus yang lain-lainnya telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Katakan amin saudara-saudara yang ada di keluarga-keluarga, di rumah-rumah saat ini. Dan dia berkata, sudah selesai. Kalau Tuhan yang sudah menyelesaikan, ngapain lagi kita bingung? Ngapain lagi kita takut? Kita tidak sanggup menyelesaikan persoalan kita sendiri, tapi Yesus telah tergantung di atas kayu salib. Virus corona telah tertancap di dalam dagingnya, dan darah Yesus itu telah melunasi, telah memusnahkan virus yang mematikan itu. Sekarang perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan, lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Doa yang menyelamatkan adalah doa yang disampaikan di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang tulus tanpa pamrih di hadapan Tuhan. Musa telah berdoa kepada Allah, mohon pengampunan dosa Israel, dan sampai dia berkata, jika tidak, hapuskan aja namaku. Kata Tuhan, Tuhan jawab, ya siapa yang berdosa itu yang kuhapuskan namanya. Ngapain pula kuhapus namamu Musa? Tetapi dia memohon terus, dan dia berhasil melunakkan hati Tuhan. Maukah seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Lakukan tugasmu, lakukan tanggung jawabmu, maka Tuhan nanti siap melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam kehidupan jemaatnya. Kita lanjutkan saudara, doa ya, kita pakai waktu hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, beri waktu untuk Tuhan, berjam-jam di hadapan Tuhan. Tuhan menyambut baik. Kejadian pasal 18 ayat, yaitu saya mulai saja dari ayat 25. Begini. Kejadian pasal 18 ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Coba bayangkan dulu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kalimat ini dilontarkan kepada Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak sabar pasti kita marah. Loh. Apa yang dia sampaikan juga tidak benar juga nanti. Tapi Tuhan menyambut baik. Kenapa saudara? Ada apa dengan diri Abraham untuk Sodom dan Gomora? Kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang sungguh besar maksud saya. Tetapi Tuhan Allah menyambut baik sikap hati Abraham. Sehingga Abraham disebut adalah bapa segala orang beriman. Dia adalah sahabat Allah. Begitu berani saudara. 6 kali dia nego dengan Allah. 6 kali dia tanya jawab dengan Allah. Dan 6 kali juga dia menjelaskan kepada Abraham. Pertama saudara, Tuhan, jika kau dapati 50 orang benar seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. Terjadi nego, terjadi tawar menang. Lagi Tuhan, aku memberanikan diri. Kalau 45 juga tidak. Kalau 40 Tuhan juga tidak. Kalau 30 Tuhan juga tidak. Kalau 20 Tuhan juga tidak. Kalau 10 tetap tidak. Apakah benar yang dikatakan tadi, engkau hakim yang adil? Masakan engkau menghukum seperti itu? Tapi Tuhan sebenarnya tahu apa yang ada di dalam hatinya adalah doa yang disampaikan oleh Abraham di hadapan Tuhan Allah, di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang penuh belas kasihan. Hati yang seperti itu yang Tuhan pilih. Hati yang seperti inilah doa yang menyelamatkan banyak jiwa di hadapan Tuhan.
Mereka bisa berbalik dari jalan-jalan jahatnya. Mereka bisa diselamatkan. Doa yang seperti ini yang Tuhan cari adalah doa dengan sikap hati yang penuh belas kasihan. Itu yang sedang ada di dalam hati Abraham. Adakah itu di dalam hati kita saat ini ketika kita bersyafaat? Berdoa syafaat artinya menjadi perantara untuk membela demi kepentingan orang lain, demi keselamatan orang lain. Itu adalah doa syafaat, dan doa yang seperti itu Tuhan mau cari di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sikap hati yang penuh belas kasihan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat kekurangan kita, tapi Tuhan ikut menyambut baik doa, sikap hati yang disampaikan di hadapannya. Dan ketiga, doa yang menyelamatkan adalah ketiga, saudara, doa yang disampaikan di hadapan Allah dengan sikap hati yang hancur, serta doa dan puasa. Doa dan puasa menarik belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Yunus kedua kali pergi ke Niniwe. Kota Niniwe, kota yang mengagumkan kata firman Tuhan. Dan kota ini telah dilakukan, yaitu kejahatan, maksud saya telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan kejahatan mereka telah sampai di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Yunus. Dan Yunus pergi ke sana. Lalu dia berteriak, 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan oleh Tuhan. Karena kejahatan penduduk kota Niniwe telah sampai di hati Tuhan. Itu kursi kebesarannya dan melepaskan, menanggalkan jubah kebesarannya. Dia duduk di abu, dia berkabung dan dia memerintahkan kepada penduduk kota Niniwe, seluruh anak-anak dan orang tua, seluruh manusia dan ternak di dalam kota ini harus berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya baca kepada kita ayat 10 dari Yunus pasal 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka apa yang terjadi, saudara-saudara? Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu bisa bersuka cita, Bapak Ibu bisa berglori. Kita memiliki Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi. Dia Allah yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Tidak jadi, dia sudah merancangkan malapetaka dan murkanya atas kota Niniwe. Tetapi apa yang terjadi? Menyesalah Tuhan, murkanya dicabut kembali. Doa syafaat merubah keputusan Tuhan demi kepentingan jemaatnya, demi kepentingan anak-anaknya. Di sini dikatakan adalah sikap doa yang hancur dengan kerendahan hati. Doa dan puasa menarik kuasa Allah, menarik belas kasihan Tuhan. Apa sih yang tidak bisa bagi Tuhan? Karena anak-anaknya yang memohon dan meminta kepada Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ada 3, adalah sikap hati yang tulus untuk menyelamatkan banyak jiwa, untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan kota kita, untuk menyelamatkan keluarga kita. Pertama, doa dengan sikap tulus tanpa pamrih di hadapan Tuhan. Kedua adalah doa yang penuh belas kasihan di hadapan Tuhan untuk jiwa-jiwa yang telah melakukan kejahatan semata-mata. Dan ketiga adalah doa puasa, doa yang hancur, doa yang disertai dengan kerendahan hati, sanggup menarik belas kasihan Tuhan sehingga Tuhan merubah keputusannya dengan kota Niniwe ditebus dan diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan memberkati kita, saudara. Dia menyambut baik. Sambutlah dia.
bukalah hati. Tuhan berkata, lihat aku berdiri depan pintu. Barang siapa yang mendengarkan firman-Ku, barang siapa yang mendengarkan suara-Ku, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selagi hari masih siang, sambutlah Tuhan, berilah waktu sebaik-baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang baik. Glory Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada saat ini. Ketika mereka menyaksikan pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus berbicara. Roh Kudus jamah. Engkau akan menolong. Pertolongan-Mu tidak pernah tergesa-gesa. Dan juga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi pertolongan-Mu sungguh sempurna, selalu tepat pada waktunya. Kita berdoa, terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami sudah menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Lewat Roh Kudus-Mu, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, seluruh anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati bangsa kami. Bagi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi mereka yang takut, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan hibur. Bagi mereka yang jauh, Tuhan ubah, Tuhan panggil mereka untuk datang kepadamu. Bila firman-Mu yang menjawab setiap pergumulan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau demikian kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Angkat hatimu dan imanmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima berkat yang besar dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pengurapan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus. Menyertai, memberkati, menghibur, menuntun, mengurapi kita. Mulai saat siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Berkat Abraham, berkat Isa, berkat Yakub kita terima pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Demikian Bapak Ibu ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa minggu depan di Badai Topan Dunia. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita.